Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Romi Putri Revalina. Aku akan mengajak kalian untuk mengenal lebih luas tentang vermes atau cacing. Kalian pasti berpikir kalau cacing itu hanya digunakan untuk umpan pancing, atau mungkin hanya hewan kecil yang menjijikkan. Nah, kalian akan mengetahui lebih luas dalam video ini. Simak baik-baik ya. Vermes, yang berarti cacing dalam bahasa Latin, merupakan istilah yang masih digunakan dalam pendidikan biologi untuk mengacu pada sekelompok besar hewan invertebrata bertubuh lunak, memanjang, tidak berkaki, dan bersimetri bilateral. Meskipun secara taksonomi modern istilah ini sudah usang, secara kolektif, Vermes mencakup 3 filum utama, yaitu Platyhelminthes atau cacing pipih, Nematehelminthes atau cacing gilik, dan Annelida atau cacing beruas atau Selomata, yang semuanya dicirikan sebagai organisme triploblastik. Dalam pembelajaran biologi, kelompok Vermes mencakup 3 filum utama yang dibedakan berdasarkan bentuk tubuh dan keberadaan rongga tubuh, selom, yaitu Platyhelminthes atau cacing pipih, Nematelminthes atau cacing gilik atau bulat, dan Annelida atau cacing gelang atau beruas. Platyhelminthes adalah filum dalam kingdom Animalia yang mencakup kelompok cacing dengan bentuk tubuh pipih, dorsoventral, simetri bilateral, dan dikenal sebagai hewan triploblastik paling sederhana. Ciri-ciri utama, karakteristik. 1. Bentuk tubuh, pipih, menyerupai pita atau daun. 2. Lapisan tubuh, triploblastik acelomata, memiliki 3 lapisan embrional, tetapi tidak memiliki rongga tubuh sejati atau selom. 3. Sistem pencernaan, gastrovaskular, belum sempurna, hanya memiliki 1 lubang, mulut, yang berfungsi ganda sebagai anus. 4. Sistem pernafasan dan sirkulasi tidak ada. Pertukaran gas terjadi secara difusi melalui permukaan tubuh. 5. Sistem ekskresi berupa sel api atau flame cell. 6. Reproduksi, umumnya hermafrodit, memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu. 7. Gaya hidup, hidup bebas di perairan atau sebagai parasit di usus atau hati inang. Struktur rinci Platyhelminthes, cacing pipih. Platyhelminthes memiliki organisasi tubuh triploblastik acelomata, artinya mereka tersusun dari 3 lapisan embrional tetapi tidak memiliki rongga tubuh sejati atau selom. Ruang di antara organ diisi oleh jaringan padat yang disebut parenkim. Gambar yang terlampirkan pada gambar di atas adalah ilustrasi struktur internal dan eksternal dari anggota filum Platyhelminthes atau cacing pipih, kemungkinan besar dari kelas Turbellaria seperti Planaria. Yang pertama ada oceli atau bintik mata. Oceli adalah struktur primitif yang berfungsi sebagai reseptor cahaya. Struktur ini tidak dapat membentuk gambar seperti mata sejati, tetapi hanya bisa mendeteksi intensitas dan arah cahaya. Fungsinya untuk membantu cacing ini menghindari cahaya terang dan bergerak ke tempat yang teduh. Kebanyakan planaria adalah fotofobik. Yang kedua ada struktur telinga atau aurikel atau lobe yang terdapat pada tonjolan kecil atau cuping di sisi kepala. Meskipun namanya telinga, struktur ini bukan untuk mendengar. Fungsinya untuk berisi sel-sel sensorik atau kemosensor yang peka terhadap zat kimia di air, membantu cacing menemukan makanan atau mendeteksi lingkungan. Yang ketiga, ada ganglion saraf atau otak primitif, yaitu sepasang massa sel saraf yang terletak di ujung anterior atau kepala. Ini dianggap sebagai otak primitif pada cacing pipih karena menjadi pusat koordinasi sistem saraf. Fungsinya untuk mengolah informasi sensorik yang diterima dari oceli dan struktur telinga, serta mengkoordinasikan pergerakan tubuh. Yang keempat ada tali saraf samping, yang merupakan 2 bita saraf longitudinal utama yang memanjang di sepanjang sisi kiri dan kanan tubuh, berasal dari ganglion saraf. Fungsinya untuk menghantarkan impuls saraf sepanjang tubuh. Yang kelima ada saraf melintang atau komersura, yaitu serabut-serabut saraf yang menghubungkan 2 tali saraf samping yang menciptakan pola seperti tangga atau jaring. Fungsinya yaitu untuk memastikan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara kedua sisi tubuh.
Yang keenam ada rongga gastrovaskuler atau sistem pencernaan, yang berarti sistem saluran bercabang yang memenuhi sebagian besar tubuh cacing. Dinamakan gastrovaskuler karena berperan dalam pencernaan, gastro, sekaligus penyebaran nutrisi, vaskuler, ke seluruh sel tubuh, karena cacing pipis tidak memiliki sistem peredaran darah. Fungsinya yaitu sebagai tempat terjadinya pencernaan makanan dan penyaluran nutrisi ke sel-sel. Yang ketujuh yaitu faring atau tenggorokan, yaitu saluran otot yang dapat dijulurkan atau dikeluarkan dari tubuh melalui mulut, biasanya terletak di bagian ventral atau perut. Fungsinya digunakan untuk menghisap atau mengambil partikel makanan dari lingkungan dan membawanya ke rongga gastrovaskuler. Yang kedelapan ada ruang faring, yang merupakan ruang di dalam tubuh tempat faring berada saat sedang tidak dijulurkan. Yang kesembilan, ada mulut sebagai pembukaan eksternal pada permukaan ventral tubuh, tempat faring dijulurkan keluar. Fungsinya untuk pintu masuk makanan. Unik pada cacing pipis seperti planaria, mulutnya berada di bagian tengah atau perut, bukan di kepala. Kelas pada cacing pipih ini ada 3, yaitu Turbellaria, ciri dasarnya tubuh bersilia atau berbulu getar untuk bergerak. Gaya hidupnya hidup bebas, di air tawar, air laut, atau tempat lembab. Contoh spesiesnya Planaria sp. 2. Trematoda, dikenal sebagai cacing isap. Ciri dasarnya memiliki alat hisap atau saker untuk menempel pada inang. Gaya hidupnya parasit atau endoparasit. Siklus hidup kompleks, contoh spesies Fascihola hepatica atau cacing hati dan Schistosoma atau cacing darah. 3. Cestoda, dikenal sebagai cacing pita. Ciri dasarnya, tubuh terbagi menjadi segmen-segmen atau proglotit dan memiliki skoleks atau kepala dengan kait atau alat hisap. Gaya hidupnya parasit endoparasit, tidak memiliki saluran pencernaan. Contoh spesiesnya Taenia solium atau cacing pita babi, Taenia saginata atau cacing pita sapi. Selanjutnya, ada filum kedua yaitu Nemat helminthes, yang berarti cacing gilik atau cacing bulat. Adalah kelompok hewan invertebrata yang menonjol karena bentuk tubuhnya yang silindris, memanjang, dan tidak beruas. Meskipun istilah Nemat helminthes sudah jarang digunakan dalam taksonomi modern, digantikan oleh filum Nematoda dan lainnya, kelompok ini memiliki peran ekologis dan medis yang sangat penting. Ciri-ciri utama. 1. Bentuk tubuh. Silindris atau gilik, bulat memanjang dan tidak bersegmen atau tidak beruas. 2. Lapisan tubuh. Triploblastik pseudocelomata. Mereka memiliki 3 lapisan embrional atau triploblastik dan memiliki rongga tubuh semu atau pseudocelom, bukan rongga tubuh sejati seperti pada Annelida. 3. Sistem pencernaan. Lengkap. Mereka adalah filum pertama yang memiliki saluran pencernaan yang utuh dengan mulut di anterior dan anus di posterior atau satu arah. 4. Sistem sirkulasi dan respirasi. Tidak ada organ khusus, proses pertukaran gas dan nutrisi terjadi secara difusi melalui permukaan tubuh. 5. Reproduksi. Umumnya gonokoris, alat kelamin jantan dan betina terpisah atau dikois, dengan betina seringkali berukuran lebih besar. 6. Pelindung. Tubuh ditutupi oleh lapisan pelindung yang kuat yang disebut kutikula. Pada gambar di atas adalah gambar yang berisi tentang struktur apa saja yang terdapat di Nemathelminthes atau cacing gilik atau bulat. Mulut yang berfungsi sebagai lubang tempat masuknya makanan. Stilet yang ditarik masuk adalah struktur yang tajam seperti jarum yang dimiliki oleh beberapa nematoda, terutama yang fitoparasit, meskipun ini juga bisa dimiliki oleh beberapa yang lain yang dapat ditarik masuk, digunakan untuk menusuk sel inang dan menyerap isinya. Faring atau parings adalah saluran berotot yang berfungsi memompa makanan dari mulut ke usus. Cincin saraf atau nerve ring atau circumesophageal connective merupakan cincin jaringan saraf yang mengelilingi faring, berfungsi sebagai otak primitif cacing, mengontrol aktivitas saraf di kepala. Pori ekskresi atau excretory pore adalah lubang kecil di tubuh, biasanya di bagian ventral atau bawah dekat kepala, tempat zat-zat sisa metabolisme dikeluarkan.
Usus atau intestin yaitu sebagai saluran pencernaan tempat makanan dicerna dan nutrisi diserap. Pseudokolum atau rongga tubuh semu yaitu rongga tubuh yang tidak sepenuhnya dilapisi oleh jaringan mesoderm. Cairan di dalamnya berfungsi sebagai sistem peredaran dan hidroskeleton atau rangka air. Kutikula atau cuticle yaitu lapisan pelindung terluar yang kuat dan fleksibel berfungsi melindungi cacing dari lingkungan luar dan tekanan internal. Ovarium atau ovari yaitu organ reproduksi betina tempat sel telur diproduksi. Saluran reproduksi atau reproductive tract atau uterus atau oviduct yaitu sebagai saluran tempat sel telur bergerak, seringkali tempat pembuahan dan perkembangan owal telur. Anus atau anus merupakan lubang tempat sisa-sisa makanan yang tidak tercerna atau feses dikeluarkan dari tubuh. Dalam klasifikasi Nematelminthes, klasifikasi Nematelminthes cacing gilik bulat itu ada 2, yaitu yang pertama filum Nematoda atau cacing benang sejati. Ini adalah kelompok terbesar dan paling dikenal dalam Nematelminthes. Mereka meliputi spesies yang hidup bebas di tanah dan air dan spesies parasit yang menyebabkan cacingan pada manusia, hewan, dan tanaman. Ciri khasnya dengan bentuk gilik, tidak bersegmen, ujung meruncing. Contohnya Ascaris lumbricoides, penyakit yang ditimbulkan cacing perut atau askariasis. Ciri khasnya pencernaannya lengkap, mulut dan anus. Contohnya Ankylostoma duodenale, penyakitnya cacing tambang. Ciri khasnya rongga tubuh, Pseudocelomata, atau rongga tubuh semu. Contohnya Wuchereria bancrofti, penyakitnya kaki gajah atau filariasis. Ciri khasnya lagi jenis kelamin, dioiseus atau terpisah. Betina lebih besar. Contohnya Enterobius vermicularis, penyakitnya cacing kremi atau Enterobiasis. Yang kedua, filum Nematomorpha atau cacing rambut kuda. Kelompok ini jauh lebih kecil dan kurang dikenal dibandingkan nematoda. Ciri khasnya bentuknya sangat tipis, menyerupai rambut atau benang. Sering disebut cacing bulu kuda. Gaya hidupnya parasit saat tahap larva, pada serangga atau arthropoda. Contoh spesies, Gordius sp. Ciri khasnya lagi, pencernaannya seringkali organ pencernaan dewasa tereduksi atau tidak berfungsi. Gaya hidupnya, hidup bebas saat dewasa, di air tawar. Contoh spesies cacing bulu kuda atau horsehair worm. Annelida adalah filum hewan invertebrata yang umum dikenal sebagai cacing beruas atau cacing gelang, yang dari bahasa Latin annulus yang berarti cincin kecil. Mereka adalah kelompok cacing yang paling kompleks. Karakteristik atau ciri-cirinya yaitu diantaranya 1. Bentuk tubuh silindris, memanjang, dan tersusun atas segmen-segmen atau ruas yang mirip cincin yang disebut metameri. Segmen-segmen ini dipisahkan oleh sekat atau septa. 2. Lapisan tubuh, triploblastik celomata, memiliki rongga tubuh sejati atau selom yang terisi cairan. 3. Sistem pencernaan, lengkap mulai dari mulut hingga anus dengan organ-organ yang terspesialisasi seperti faring, tembolok, dan empela pada cacing tanah. 4. Sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah tertutup di mana darah mengalir seluruhnya di dalam pembuluh darah. 5. Sistem ekskresi. Menggunakan organ khusus yang disebut nefridia atau metanefridia yang terdapat di hampir setiap segmen. 6. Alat gerak. Menggunakan rambut kaku atau sepasang kaki berdaging atau parapodia. Annelida dicirikan sebagai hewan triploblastik celomata, yang berarti mereka memiliki 3 lapisan tubuh dan telah mengembangkan rongga tubuh sejati, selom, yang dilapisi sepenuhnya oleh mesoderm. 1. Organisasi tubuh, metameri. Dalam organisasi tubuh, ada beberapa macam organ diantaranya metameri, segmen. Ciri khas utama Annelida adalah tubuhnya terbagi menjadi ruas-ruas atau segmen yang berulang seperti gelang yang disebut metameri. Septa, setiap segmen dipisahkan secara internal oleh sekat yang disebut septa atau dinding pemisah.
Sistem organ berulang. Organ penting seperti sistem syaraf, ekskresi, dan pembuluh darah seringkali berulang di hampir setiap segmen. Meskipun saluran pencernaan dan tali syaraf berjalan menembus semua sekat. Klitelum atau klitelum. Area penebalan pada tubuh cacing tanah atau Oligochaeta dan lintah, Hirudinea, yang berfungsi dalam reproduksi dengan menghasilkan kokon atau kantung telur. 2. Dinding tubuh dan pergerakan. Organ di antaranya yaitu otot. Memiliki 2 lapisan otot yang bekerja secara antagonis. Otot sirkular, melintang, mengelilingi setiap segmen. Kontraksinya membuat cacing menjadi panjang dan tipis. Otot longitudinal, memanjang. Memanjang sepanjang tubuh, kontraksinya membuat cacing menjadi pendek dan tebal. Seta atau rambut kaku. Struktur seperti rambut kecil yang terbuat dari zat kitin. Fungsi, alat bantu pergerakan. Seta mencengkeram tanah muka atau substrat. Polychaeta memiliki banyak seta. Oligochaeta memiliki sedikit seta, sementara Hirudinea tidak memilikinya. Parapodia, hanya Polychaeta. Sepasang struktur berdaging seperti kaki di setiap segmen cacing laut. Fungsi, digunakan untuk berenang dan merangkak, serta berperan dalam respirasi. 3. Sistem transportasi atau sirkulasi. Pada sistem transportasi ada beberapa macam sistem organ, yaitu sistem sirkulasi tertutup. Annelida adalah kelompok cacing yang sudah memiliki sistem peredaran darah tertutup, di mana darah selalu mengalir di dalam pembuluh. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah dorsal yang membawa darah ke depan, pembuluh darah ventral yang membawa darah ke belakang, dan beberapa pembuluh penghubung, mirip jantung, di segmen anterior. Darah mengandung pigmen pernafasan, hemoglobin, atau klorokluorin. 4. Sistem pencernaan, lengkap dan terspesialisasi. Saluran pencernaan adalah tabung lurus yang lengkap dari mulut ke anus, namun memiliki spesialisasi organ. Mulut, faring berotot, esofagus, kerongkongan. Tembolok atau crop, tempat penyimpanan makanan sementara. Ampela atau gizzard, organ berotot yang berfungsi untuk menggiling makanan. Usus, saluran utama penyerapan nutrisi, diperluas oleh lipatan ke dalam yang disebut tiflosol untuk meningkatkan area penyerapan. 5. Sistem ekskresi. Ada beberapa macam sistem, yaitu nefridia atau metanefridia. Organ ekskresi utama, hampir setiap segmen memiliki sepasang nefridia. Fungsi, menyaring cairan selom dan mengeluarkan produk limbah, urin, melalui lubang kecil di dinding tubuh. 6. Sistem syaraf. Ada beberapa sistem syaraf, yaitu diantaranya, sistem syaraf ini dianggap lebih maju daripada Platyhelminthes dan Nematehelminthes. Ganglion cerebral, otak, terletak di bagian anterior di atas faring. Tali syaraf ventral, tali syaraf utama yang memanjang di sepanjang bagian perut atau ventral cacing, memiliki ganglion atau simpul syaraf di setiap segmen. Klasifikasi Annelida atau cacing gelang berruas. Pada klasifikasi Annelida, ada 3 kelas, yaitu 1. Polychaeta, ciri khasnya memiliki banyak seta atau poli sama dengan banyak, dan sepasang kaki berdaging atau parapodia di setiap segmen. Gaya hidupnya, hidup bebas di laut. Contoh spesies, cacing laut, cacing wawo, cacing palolo. 2. Oligochaeta, ciri khasnya memiliki sedikit seta
atau oligo sama dengan sedikit, yang tertanam langsung di dinding tubuh. Gaya hidupnya, hidup bebas di tanah lembab dan air tawar. Contoh spesiesnya, Lumbricus terrestris atau cacing tanah. 3. Hirudinea, ciri khasnya tidak memiliki seta maupun parapodia. Memiliki alat isap atau saker di kedua ujung tubuh. Gaya hidupnya, parasit atau predator atau menghisap darah. Contoh spesiesnya, lintah dan pacet. Peranan Vermes. Dalam peranan Vermes terbagi dua macam, yaitu ada yang pertama positif, yaitu 1. Penyubur tanah. Cacing tanah atau filum Annelida sangat penting bagi pertanian dan ekosistem darat. Mereka bergerak dengan menggali liang yang berfungsi untuk mengairasi atau memasukkan udara tanah sehingga meningkatkan drainase dan penyerapan air. Kotoran mereka atau cacing merupakan pupuk organik alami yang kaya nutrisi, berkontribusi langsung pada kesuburan tanah. Yang kedua, pakan ternak atau ikan. Cacing, terutama cacing sutra dan cacing tanah, memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Hal ini menjadikan mereka sumber pakan yang ekonomis dan bergizi untuk industri perikanan, yaitu pakan ikan hias dan budidaya, serta ternak. Yang ketiga, obat atau terapi. Lintah medis atau kelas Hirudinea digunakan dalam hurudoterapi. Mereka melepaskan zat hirudin saat menghisap darah yang berfungsi sebagai antikoagulan. Zat ini sangat berguna dalam bidang medis untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah sumbatan. Yang kedua dalam peranan yaitu ada negatif. Yang pertama, penyakit parasit atau cacingan. Ini adalah kerugian terbesar Vermes bagi kesehatan. Spesies dari filum Platyhelminthes atau cacing pita dan cacing hati, dan Nemathelminthes atau cacing perut dan cacing tambam hidup sebagai endoparasit pada manusia dan hewan. Infeksi ini menyebabkan malnutrisi, anemia, kerusakan organ hati, usus, dan gangguan pertumbuhan, terutama pada anak-anak. Yang kedua, merusak tanaman. Beberapa spesies cacing gilik atau nematoda bersifat parasit pada tumbuhan. Mereka menyerang dan merusak akar tanaman, yaitu nematoda puru akar, dan menghambat penyerapan air dan nutrisi yang menyebabkan kerugian besar dalam sektor pertanian. Kelompok Vermes cacing memainkan peran ganda yang krusial bagi kehidupan di bumi. Secara ekologis, cacing tanah dari filum Annelida adalah dekomposer dan aerator tanah yang vital, meningkatkan kesuburan dan siklus nutrisi melalui penggalian dan produksi pupuk organik. Cacing juga berfungsi sebagai mata rantai dasar dalam rantai makanan bagi banyak predator. Sementara itu, dalam konteks kesehatan, meskipun banyak anggota Vermes, khususnya Platyhelminthes dan Nemathelminthes adalah parasit penyebab penyakit serius seperti anemia dan filariasis, ada juga peran positifnya. Contohnya adalah lintah, Hirudinea, yang menghasilkan zat antikoagulan atau hirudin untuk terapi medis, serta cacing tanah yang dimanfaatkan sebagai sumber protein tinggi untuk pakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok Vermes atau cacing adalah kategori umum dalam biologi untuk hewan invertebrata triploblastik yang bertubuh lunak, memanjang, dan tak berkaki. Kategori ini mencakup 3 filum utama, yaitu Platyhelminthes atau pipih, Acelomata, Nemahelminthes atau gilik, Pseudocelomata, dan Annelida atau beruas, Silomata. Peran Vermes sangat penting. Secara ekologis, cacing tanah atau Annelida adalah penyubur tanah vital. Secara kesehatan, meskipun banyak spesies bersifat parasit, penyebab cacingan, beberapa seperti lintah, bermanfaat dalam terapi medis, penghasil hirudin. Itulah pemaparan materi dari aku. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik. Sampai jumpa lagi di next